warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani. Saya dari kelas 4F 4E Prodi Akuntansi. Di sini saya tujuan membuat video yaitu untuk menanggapi tugas metode penelitian tentang teknik analisis data metode fenomenologi. Dalam dunia penelitian kualitatif, pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia menjadi fokus utama. Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah metode fenomenologi yang bertujuan mengungkap makna di balik pengalaman subjektif individu. Pendekatan ini lahir dari pemikiran filsuf Jerman yaitu Edmund Husserl yang menekankan bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui pemahaman langsung terhadap pengalaman yang disadari. Fenomenologi menjadi sangat relevan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan psikologi, di mana pengalaman manusia tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui angka atau statistik. Sebagai contoh, untuk memahami bagaimana pasien menghadapi penyakit kronis atau bagaimana guru merasakan tantangan pembelajaran daring, metode fenomenologi dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik pengalaman mereka. Namun, analisis data dalam metode fenomenologi memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari analisis data kuantitatif. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam, interpretasi makna, dan pengelompokan tema yang muncul dari pengalaman partisipan. Di sini ada juga pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dari perspektif partisipan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan data numerik dan statistik. Pendekatan kualitatif fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Sejarah metode fenomenologi. Metode fenomenologi pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Husserl percaya bahwa untuk memahami realitas, seseorang harus kembali ke kesadaran murni atau dunia kehidupan. Fenomenologi kemudian berkembang melalui pemikiran filsuf lainnya. Prinsip-prinsip dasar fenomenologi. Metode fenomenologi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu penelitian harus menunda asumsi atau prasangka untuk memahami pengalaman partisipan secara murni. Yang kedua yaitu intensionalitas. Setiap pengalaman selalu memiliki atau fokus tertentu. Yang ketiga yaitu deskripsi. Penelitian mendeskripsikan pengalaman partisipan tanpa menambah interpretasi pribadi. Yang keempat yaitu produksi fenomenologis. Mengeliminasi elemen-elemen yang tidak relevan dan fokus pada esensi pengalaman. Definisi metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami makna pengalaman manusia dari sudut pandang partisipan. Pendekatan ini berusaha menggali bagaimana individu memaknai situasi, peristiwa, atau pengalaman tertentu. Pengalaman tertentu yang mereka alami secara langsung. Tujuan metode fenomenologi. Tujuan utama metode fenomenologi adalah yang pertama yaitu memahami esensi dari pengalaman manusia. Yang kedua menggambarkan bagaimana individu memaknai pengalaman hidup mereka. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari pengalaman tersebut. Di sini juga ada karakteristik metode fenomenologi. Berfokus pada pengalaman individu yang unik, menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif, menghindari generalisasi yang luas.
yang terakhir melibatkan partisipan secara mendalam. Berikutnya juga di sini ada jenis-jenis metode fenomenologi. Fenomenologi memiliki beberapa pendekatan diantaranya, yaitu fenomenologi deskriptif. Yaitu pendekatan ini berfokus pada deskripsi murni dari pengalaman individu tanpa interpretasi tambahan. Husserl menekankan pada approach di mana penelitian harus mengesampingkan prasangka mereka. Kedua, fenomenologi interpretatif. Berbeda dengan Husserl, Heidegger percaya bahwa interpretasi tidak dapat dihindari. Fenomenologi interpretatif bertujuan mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik pengalaman partisipan. Yang ketiga di sini ada fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi hermeneutik menggabungkan deskripsi dan interpretasi dengan fokus pada bagaimana individu memaknai pengalaman mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada fenomenologi eksistensial, yaitu pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman individu tidak terlepas dari eksistensi mereka sebagai makhluk hidup yang berada dalam dunia sosial dan fisik. Dalam metode fenomenologi, teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara ini yaitu semi terstruktur sering digunakan untuk menggali pengalaman partisipan secara mendalam. Penelitian bertanya tentang bagaimana partisipan merasakan, memaknai, dan bereaksi terhadap suatu pengalaman. Yang kedua, observasi. Observasi partisipan memungkinkan penelitian memahami pengalaman dalam konteks alami. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Data tambahan seperti catatan harian, surat pribadi, atau foto dapat memperkaya pemahaman terhadap pengalaman partisipan. Untuk memastikan kebebasan data, kebebasan data, beberapa strategi digunakan, yaitu pertama, triangulasi. Penelitian membandingkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu member check. Hasil analisis dikonfirmasi kepada partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi penelitian sesuai dengan pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu audit trail. Penelitian mendokumentasi setiap tahap penelitian secara rinci untuk memungkinkan sertifikasi oleh pihak lain. Yang keempat yaitu debriefing. Diskusi dengan sesama peneliti membantu menghindari bias pribadi. Kelebihan dan kelemahan metode fenomenologi yaitu yang pertama kelebihannya yaitu yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia. Yang kedua memperkuat perspektif partisipan sebagai subjek bukan objek penelitian. Yang ketiga fleksibel dalam proses pengumpulan dan analisis data. Kelemahannya di sini yaitu pertama proses analisis memakan waktu dan kompleks. Yang kedua rentan terhadap bias subjektivitas peneliti. Yang ketiga tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Jadi kesimpulannya di sini yaitu teknik analisis data dalam metode fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena secara mendalam. Proses analisis dalam fenomenologi melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pengumpulan data, transkripsi, bracketing atau approach, identifikasi unit makna, pengelompokan tema, hingga interpretasi fenomenologi untuk menemukan esensi pengalaman partisipan. Secara keseluruhan, teknik analisis fenomenologi bukan sekadar proses penelitian, tetapi juga merupakan pendekatan filosofis yang menghargai pengalaman subjektif manusia. Oleh karena itu, metode ini memerlukan ketelitian, keterbukaan, serta kesadaran akan bias peneliti agar hasil analisis dapat benar-benar mempresentasikan makna yang dialami oleh partisipan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang masih terbata-bata. Saya sekian.